Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you're trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back di update for altcoin. Yang saya update kali ini masih seputaran Solana. Jadi kita melanjutkan daripada update yang terakhir kita sempat sharing ke teman-teman sekalian. Dimana kita ngelihat di sini Solana ada opportunity untuk istilahnya back to impulsive ya. Jadi kita lihat beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah dia berhasil break dari trendline, dia sudah berhasil mulai create base juga. Lalu pada time frame daily-nya kita juga coba gunakan Elliott Wave Theory, di mana potensi next movement-nya itu seharusnya adalah menuju ke wave 3. Nah, namun pertanyaannya apakah Solana di sini benar-benar siap untuk melanjutkan progres perjalanan penguatan harganya mencapai ke level tertentu ya. Nah, kita akan coba update untuk teman-teman sekalian biar bisa tahu perkembangannya juga. Nah, berbicara soal Solana, sebenarnya saya mau tambahkan satu buah skenario yang kita boleh lihat, yaitu pada exponential moving average 55 ya. Sebelumnya Solana itu berhasil break pada exponential moving average 55 ini dan berhasil close beberapa kali di atas exponential moving average 55. Namun yang terlihat adalah dia berkali-kali mendapati rejection. Yang pertama itu setahu saya atau seingat saya diiringi dengan proses cup and handle. Kemudian yang berikutnya itu diiringi dengan Solana dihack pada pekan lalu ya teman-teman. Dimana ada sekitar 7 ribuan wallet yang dihack dan finally bikin Solana kembali drop gitu. Cuman yang menariknya adalah pada saat setelah kondisi tersebut, ini let's say saya hilangkan supaya teman-teman bisa lihat lebih clear chartnya, lebih jelas ya. Setelah kondisi tersebut terjadi, yang terjadi malah kita mendapati potensi reversal ya, terutama dari terbentuknya Three River Morningstar. So kalau kalian searching di Google ya, Three River Morningstar, itu akan keluar chart pattern, dan chart pattern ini terlihat terbentuk pada si Solana sendiri, dan so far kelihatan cukup positif. Jadi memang kalau misalnya kita lihat di sini dengan terbentuknya si Three River Morningstar, itu sebetulnya merupakan sebuah indikasi bahwa Solana ada potensi atau possibility terrebound dari kisaran area trendline-nya ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa oke, Solana mendapati sebuah respon yang cukup positif dari kisaran area support, dan somehow dia berhasil create higher high. Maksud saya higher low. Lalu next day-nya itu seperti sebuah candlestick merah ya, and then next day-nya lagi back to green, dan somehow kita bisa melihat ini seperti bullish engulfing ya pada kondisi candle di sini. Jadi itu sebetulnya sedikit banyak itu udah cukup positif. Nah, pergerakan hari ini sebetulnya dari segi closing time frame daily ini akan sangat menentukan untuk pergerakan Solana berikutnya. Kalau misalnya Solana berhasil break dengan kondisi yang cukup impulsif dan dia juga berhasil close di atas exponential moving average 55 dengan green candle yang begitu signifikan dan powerful, maka di sini menjadi pertimbangan kita untuk bisa memaintain posisi pada Solana untuk potential next targetnya maybe di kisaran either itu 52 sampai 64 dolar. Dengan catatan marketnya memang betul-betul siap untuk bullish ya, at least untuk short term time frame. Another obstacle yang harus dilewati oleh Solana ini, jadi untuk reminder kita juga adalah Solana di sini memiliki area of resistance atau trendline yang bisa dijadikan sebagai resistance kita, karena beberapa kali Solana respect dengan area tersebut, dan bahkan terakhir pun demikian ya, kita lihat rejectionnya terjadi dari sana. Jadi apakah pertama kita bisa melihat Solana berhasil menembus kisaran level 44 dolar terlebih dahulu. Kalau misalkan itu berhasil dan dari time frame daily atau daily basis, harusnya di sini cukup positif untuk kita maintain posisi yang running pada Solana ya. Itu setidaknya untuk pertimbangan saya saat ini. Oke. Terus kalau misalnya kita lihat dari lower time frame, ada beberapa yang kita perhatikan atau yang perlu kita perhatikan untuk melihat apakah di sini Solana masih memiliki momentum yang cukup oke untuk memaintain progres penguatannya. Pertama, teman-teman pasti ingat ya, ini pembahasan kita waktu lalu ya, di mana Solana berhasil break dari si trendline-nya. Lalu kita udah sempat sideways di sini, but then marketnya sempat ke fake out ke bawah, jadi dia sempat ngelewatin area support yang terakhirnya, which is di kisaran range price ini. Tapi untungnya sih langsung close back di atas area support tersebut, dan
Setelahnya, kita malah melihat Solana itu berhasil break terhadap si trendline yang terbentuk di sini dan sudah retest, kemudian langsung masuk ke rally-nya dia. Dan saat ini, posisi kita pun sebetulnya sudah berhasil break dari area resistance di kisaran range price $42,35. Cuman atau namun kita belum bisa mempertahankan support levelnya. Jadi istilahnya resistance sudah berhasil di break, tapi Solana di sini belum mampu mempertahankan area tersebut menjadi sebuah support yang bisa mempertahankan penguatan pada Solana so far ya. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, kita mendapati posisinya membentuk semacam bearish engulfing. Ini cukup powerful, cukup signifikan. Jadi kita somehow perlu memperhatikan apakah di sini Solana itu benar-benar back to reverse, kembali turun ke bawah, which is closing time frame daily jadinya kurang begitu baik, atau memang ini part of correction yang dibutuhkan ya. Yang saat ini saya ketahui adalah kita mendapati rejection pada range price ini, which is ini merupakan sebuah potensi adanya lanjutan untuk pullback. Maybe pullbacknya seperti ini ya, kita bisa lihat dia cenderung nantinya akan mengalami penurunan, dan posisinya kalau kita lihat nih, ini take off terjadi pada kisaran area 40,60 dolar ya. Sebenarnya range price ini akan menjadi area penting untuk kita perhatikan pada pergerakan Solana berikutnya, dengan istilahnya area ini sebagai area yang berhasil ditembus ya oleh Solana. Jadi ada dua, pertama pada trendline, yang kedua adalah pada apa kita bisa bilang ya, pullback yang terjadi di sini. Oke, jadi ini sementara akan saya hilangkan, di sini juga akan saya hilangkan, ini saya hilangkan, ini saya hilangkan, ini saya hilangkan, supaya teman-teman punya clear picture ya saat ini yang terjadi pada Solana. Nah, ini kalau misalnya kita mau kombinasikan, sebenarnya ini bisa di-extend ke samping juga, dan basically ini breach juga terjadi pada area resistance yang terbentuk di sini ya. Jadi kalau kita lihat based on closing candle-nya di time frame 1 jam, di sini kelihatan bahwa setelah dia berhasil close candle di sini, itu power buyers-nya baru mulai meningkat sangat signifikan ya. Bahkan kalau kita lihat dari segi volume pun, kita bisa lihat volumenya itu spike di atas average-nya. Jadi kalau kalian lihat yang warna biru di bawah ini adalah average-nya berdasarkan moving average 20. Kita lihat pergerakannya bergerak di atas average, dan dia breach dua kondisi level resistance sekaligus. Resistance yang ada pada kisaran area 41,30 dolar, dan resistance yang terbentuk pada pressure sellers yang masuk di kisaran tanggal 2 Agustus, sekaligus area 42,30 dolar. Which is ini adalah sebuah indikasi bahwa push yang terjadi dari buyers di sini ini harusnya lumayan signifikan dan lumayan powerful. Dan overall kalau saya boleh extend, kira-kira seperti ini adalah satu area playground ya, which is kalau saya boleh simpulkan, ini akan menjadi area lowest kita yang perlu kita pantau, yang perlu kita perhatikan. Jadi selama area tersebut belum di breach oleh si Solana, maka Solana masih ada potensi untuk bullish ya. Jadi ini area yang akan saya tempatkan di kisaran range price ini, akan saya berikan dengan tulisan berupa L atau low. Ini low-nya pada bottomnya di kisaran sini. Oh sorry teman-teman, ini kayaknya saya salah tulis ya. Low itu berarti oke, ini dia ya, low di sini, dan terakhir highest-nya itu harusnya akan berada pada range price ini ya. Jadi kita boleh perhatikan between dua range price ini, apakah Solana akan berhasil break terhadap kita bisa bilang ini sebagai resistance-nya ya, but at the same time sebagai highest juga. Highest yang terbentuk dari swing terakhir, jadi lebih kurangnya ini adalah satu kesatuan, jadi kayak boom signifikan seperti ini. Baru kemudian kalau kalian mau menggunakan Fibonacci retracement sebagai tools atau bala bantuan untuk kalian menentukan di manakah potensi tarikan retracementnya, maka kita bisa gunakan dari low ke swing high tersebut, lalu kita munculkan mungkin beberapa area seperti Fibo 50%, 38,2 dan juga 61,8. Nah saat ini kita lihat itu posisi kita lagi testing ke Fibonacci 50%, 61,8% ada di 41,68 dolar, lebih kurang di range price ini. Jadi kita lihat apakah Solana di sini bisa mempertahankan level-level tersebut sebagai area supportnya kita untuk menjadi pijakan lagi, sehingga Solana bisa rebound lebih signifikan. Dan tentu saja ini juga bergantung dari posisi dari Bitcoin ya, termasuk Bitcoin dominance sebagai salah satu pertimbangannya. Oke, nah berikutnya ini aja mungkin sedikit sharing saya seputar Solana ya. So far saya masih maintain posisi long pada Solana karena memang
pertimbangan saya adalah untuk swing trade. Jadi lebih ke arah untuk time frame yang besar dari daily ke 4 jam. Selama saya nggak ngelihat adanya chart damage di sini, selama dia nggak breach dari kisaran lowest price ini, maka saya akan maintain posisi saya pada Solana. Saya rasa itu aja mungkin update saya seputar Solana. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu dan supportive buat teman-teman sekalian. Thank you so much. I'll see you guys again in the next update. Cheers!